Hai guys, welcome to my channel. Kenalin, buat yang belum kenal, nama aku adalah Hana. Dan di sini aku bakalan ngasih tips and tricks gimana caranya aku bisa lolos di PTK, yaitu PK Instan, dan juga PTN, yaitu Universitas Indonesia. Nah, di sini aku kasih tahu tips and tricksnya secara umum aja ya guys ya. Jadi nggak detail kayak gimana masuk STAN atau kayak gimana masuk UI, tapi secara umum yang aku pakai pada saat aku tes di kedua univ atau PTK tersebut gitu, yang membuat aku ya puji Tuhannya bisa lolos gitu guys. Oke, jadi langsung masuk aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kalian harus menetapkan tujuan kalian itu mau kemana, dan juga jangan lupa untuk berdoa gitu, minta petunjuk sama Tuhan, dan juga dukungan dan restu dari orang tua kalian, karena itu sangat penting banget. Kenapa sih menetapkan tujuan itu harus pertama? Karena itu yang pertama kali kalian mau tuju itu mau kemana guys. Jadi kalian mau ke UI atau ke STAN, ITB, UGM, atau STIS dan segala macam, itu kalian harus tetapkan dulu gitu kan. Misal kalian mau ke manajemen keuangan negara gitu di PK Instan, nah kalian juga harus omongin itu ke orang tua kalian, kayak orang tua kalian tuh setuju nggak sih, karena kan orang tua juga pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, kalian harus menetapkan juga yang namanya plan B gitu. Kalau misalkan plan A kalian tuh pengen ke PK Instan, nah kalian juga harus tetepin gitu plan B kalian tuh mau kemana gitu alternatifnya. Misalkan kalian mau ke PTN misalnya, sama kayak aku kemarin ke UI atau UGM gitu guys. Tips yang kedua adalah kalian harus catat untuk tanggal-tanggal pentingnya gitu. Untuk tanggal-tanggal administrasi, kalian harus daftarnya tuh kapan aja. Misalkan bikin akun SNBT, nah itu kalian harus catat gitu guys. Kalian harus catat tanggal-tanggalnya, oh daftar tuh tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan juga kalian harus tahu tanggal-tanggal tesnya tuh tanggal berapa aja, supaya kalian ya nggak bingung gitu, aduh harus nyari di mana nih, tanggal berapa nih aku dapet tes dan segala macem gitu. Nah biasanya aku itu dulu bikin jadwal tuh di Google Calendar gitu, jadi supaya bisa di-remind juga sama Google Calendar gitu guys. Oh tanggal segini nih. Terus juga kan kalau misalkan kemana-mana kan pasti bawa HP ya guys, jadi itu udah fleksibel banget lah gitu. Kalau misalkan mau lihat jadwal segala macam, ya udah tinggal lihat di HP. Nah itu yang simpelnya. Tapi aku juga punya di rumah itu ada tempelan gitu guys, jadi aku punya satu styrofoam gitu yang bisa ditusuk pakai paku kecil-kecil gitu. Nah itu aku taruh tanggal-tanggal tuh di situ guys, pakai kertas. Jadi pakai kertas kayak binder. Nah itu aku tusuk di styrofoam, jadi supaya ketika aku bangun tidur tuh aku lihat, oh jadwalnya tuh tanggal segini-segini. Nah itu biasa aku tempel di kamar guys, supaya aku juga kayak termotivasi gitu. Oh alah, tinggal beberapa minggu lagi nih, udah hamil berapa nih, berarti aku harus siap-siap belajar segala macam dan segala macamnya gitu. Jadi supaya nggak ketinggalan tanggal, jadi kalian harus tahu tanggal-tanggal penting. Kayak misalkan kemarin tuh PK Instan kan itu banyak banget ya guys ya untuk tanggal-tanggalnya. Ada tanggal seleksi administrasi, terus juga pengumuman seleksi administrasi, tanggal tes SKD, pengumumannya, dan juga tanggal-tanggal sampai wawancara dan sampai pengumuman tuh semuanya aku catat. Dan benar-benar kayak jangan sampai ada yang kemis lah gitu, karena bakalan kayak bingung sendiri, dan juga itu bakalan ngaruh mungkin ke persiapan kalian. Kalau misalnya ada yang kemis saja satu, kalian nggak tahu atau kalian bahkan lupa, itu bakalan aduh fatal banget gitu guys. Jadi jangan sampai kayak gitu ya guys. Atau kalau misalnya kalian mau ke ujian mandiri gitu, kalian harus catat gitu. Kalian mau ujian mandiri misalkan di Universitas Brawijaya atau Universitas Airlangga gitu, atau Universitas Indonesia, itu kalian harus tahu tanggal-tanggalnya gitu, tanggal daftarnya tuh sampai kapan, batas bayarnya itu, karena penting banget. Kalau misalnya kalian lupa bayar, ya kita nggak tahu, udah kayak lewat aja gitu guys, kan sayang banget gitu kan, udah persiapan tapi tiba-tiba kalian cuma lupa tanggal. Itu aduh parah banget sih, itu kayak bakalan nyesek banget. Jadi jangan lupa banget please ini catat tanggal-tanggal penting. Tips selanjutnya adalah kalian harus tahu tes-tes apa aja sih yang bakalan kalian lewati gitu. Kalau misalkan di PK Instan kemarin, aku kan ada beberapa tes gitu. Ada seleksi administrasi, harus ikut UTBK, terus juga ada SKD, ada TKK, ada psikotes, ada sampai wawancara gitu. Kalian harus tahu tes-tes apa aja yang harus kalian lalui nantinya. Dan juga kalau misalkan di UI gitu kan, kalian harus melewati UTBK, atau kalian mau ke SIMAK UI, kalian harus tahu nih tes-tesnya tuh ada tes apa aja sih. Ada tes bahasa Inggris kan, ada bahasa Indonesia, matematika dasar, dan segala macam. Itu kalian harus tahu dan harus cari tahu gitu guys, supaya kalian gak kebingungan, aku tuh harus belajar dari mana dulu sih. Nah itu pentingnya, kayak kalian harus cari informasi gitu, tes-tes apa aja yang berkaitan dengan
PTN atau PTK yang bakalan kalian tuju gitu, supaya kalian juga nggak kebingungan. Tips selanjutnya, setelah kalian cari tahu tes atau apa aja yang harus kalian lewati gitu ketika pada saat seleksi, kalian harus pelajari juga tes-tes sebelumnya itu kayak gimana aja, dan juga soal-soalnya itu kayak gimana aja. Nah biasanya tuh ya 3 tahun terakhir lah boleh kalian harus pelajari itu, dan juga kalian harus konsisten untuk belajar supaya ya dalam waktu, mungkin kan waktunya juga nggak banyak, atau dalam waktu yang singkat itu kalian bisa menggunakan waktu secara baik gitu guys, secara maksimal. Karena kan ada salah satu misalkan tes yang waktunya tuh sangat-sangat terbatas, tapi soalnya itu ada banyak gitu guys. Nah itu kalian harus tetapkan strategi, jadi pelajari soal juga supaya ya kalian juga nggak kaget gitu ketika waktunya ternyata soalnya gampang nih, tapi waktunya ya ampun kok dikit banget gitu. Nah itu kalian harus pelajari soal sekaligus untuk mengestimasi waktu gitu, supaya nantinya nggak kehabisan waktu pada saat tes, dan juga kalian juga bisa lebih terbiasa gitu sama soal-soal kayak gitu. Tips dari aku juga, kalian tenang aja, jangan terlalu yang aduh nanti gimana ya tesnya, aduh gimana ya nanti aku bisa ngerti atau enggak. Kalian tuh bakalan kayak bikin mungkin nantinya pada saat tes kalian ngeblank, tapi kalian bawa itu secara ya udah aku udah pelajari ini, aku berusaha untuk ya do your best gitu kan, selebihnya serahin sama Tuhan gitu. Yang penting kayak kalian udah mencoba yang terbaik. Dan kalau misalnya kalian terlalu bingung gitu kan, kayak aduh aku coba ini atau enggak ya, nanti aku takutnya nggak lolos dan segala macam, lebih baik kalian mencoba tapi gagal daripada kalian nggak mencoba sama sekali terus kalian bilang bagaimana jika aku mencoba gitu. Itu bakalan lebih menyesal lagi guys. Jadi saran aku, kalau misalkan aduh ketinggian banget nih aku mau masuk FKUI tapi kalian kayak pengen gitu, ya udah coba aja gitu, daripada kalian menyesal nantinya kalau misalnya gagal gitu kan. Ya mungkin bisa coba lagi tahun depan, atau ada alternatif lain yang memang untuk kamu tuh di situ gitu yang terbaik. Oke guys, jadi segitu dulu video tips and tricks dari aku yang aku berharap bisa memotivasi kalian semua dan juga bisa bermanfaat untuk kalian mungkin yang lagi di motivation atau apapun itu. Semoga bisa tetap semangat gitu guys. Jangan lupa belajar, tetap konsisten, dan juga jangan lupa berdoa. Semoga bisa bermanfaat ya guys untuk kalian semua. Semangat. Aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa bantu aku ya guys untuk klik tombol subscribe, like, atau kalau misalkan kalian ada pertanyaan kalian bisa drop di kolom komentar, atau juga bisa DM ke Instagram aku di @hanamarians. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman atau siapapun itu guys. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.